Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, Coach Supri, soal Juventus, soal Roma, soal Inter, apa yang Anda ingin sampaikan? Karena tiga ini juga berbenah juga untuk musim ini. Ya, semua tim ini punya kesempatan untuk bisa menjadi juara pada musim. Selain kita bicara tadi soal Napoli, khususnya buat Inter yang sangat menyesakan pada musim kemarin karena tidak mampu untuk mempertahankan posisi di atas dan akhirnya diambil oleh Napoli. Inter saya punya kedalaman yang bagus kalau bicara soal musim ini. Jadi kesempatan dia untuk bisa menjadi juara itu besar. Yang dia pikirkan ya selain tentunya ada tetangga mereka Milan, tapi Napoli kan secara materi bagus. Tapi mereka juga kuat. Kalau saya hitung-hitung, waduh bagus juga. Marcus Thuram di depan, Lautaro Martinez. Oh, kalau tim itu memang udah Denzel Dumfries itu kan bagus. Cuman usia ya, Bung ya? Ya, Nicolo Barella. Usia yang agak-agak udah di atas 30 Cuma secara kualitas mereka tuh mumpuni untuk bisa menjadi juara di Serie A. Itu bisa sebenarnya. Ada kematangan juga dari setiap individu mereka. Individu mereka. Tinggal konsistensi aja. Cuman untuk Juve memang sedikit perlu perlu dimaksimalkan lagi bagaimana kinerja dari Igor Tudor. Masih dipertanyakan dari sisi pengalaman. Karena Juve memiliki nama besar. Juve punya sejarah yang kuat. Mampu atau tidakkah Igor Tudor untuk bisa mengembalikan bagaimana kinerja performa Juve untuk tidak hanya berbicara di Serie A, tapi di level Liga Champions. Betul. Itu tidak mudah. Massimo Allegri sudah menancapkan, kemudian membangun legasi. Antonio Conte pun sama. Gitu. Ini pertaruhan bagi Igor Tudor. Dia kan pemain belakang sebenarnya, Boy. Pirlo pun masih kesulitan. Untuk bisa membawa Juventus berkibar. Mereka masih ada Vlahovic sekarang kan? Masih ada Vlahovic. Itu juga udah goyang juga itu. Akan di situ atau akan pergi. Tapi memang sebenarnya secara materi pun mereka kurang tidak begitu terlalu, walaupun mereka punya Locatelli ya. Sebagai kapten kesebelasan. Ada Thuram di situ juga. Ada McKennie ya. Tapi ada satu pemain Portugal yang bagus sebenarnya, Francisco Conceição. Mungkin Yildiz yang mungkin kita agak highlight. Yildiz ya. Yildiz sama Conceição. Dari Portugal, dua pemain itu. Cuma ya itu untuk bisa bersaing dalam beberapa musim terakhir kan dia sulit bagi Juve kan. Untuk makanya Allegri pergi, Conte juga pergi. Ya bukan tidak mungkin Tudor juga bisa akan ditendang. Dan kembali lagi bahwa kekuatan finansial itu kan sangat membantu performa, kinerja dan konsistensi sebuah klub di Eropa ya. Karena mereka sudah membangun sebuah industri dengan persaingan yang begitu ketat. Kalau Roma bagaimana, Bu? Roma kalau saya lihat itu ya masih dengan zaman berat juga memang. Kalau sebagai untuk kuda hitam, pelatihnya bagus kan? Iya, pelatihnya bagus kan. Mau Mourinho juga di situ kan, susah juga kan pelatih yang punya banyak trofi juga. Jadi kalau bicara Roma untuk masuk 4 besar, paling targetnya ke situ. Kalau untuk menjadi juara, Boy, ya sulit. Maaf buat pendukung Roma ya. Tetapi kan sudah terbukti sejauh ini apapun lagi-lagi sulit. Ya, mereka pembelian pemain juga kan harus di situ juga, kedalaman skuad ini yang harus dilihat. Tanpa disadari kita pasti rindu di mana Roma di eranya Totti. Kemudian Pangeran Roma, Giannini yang memang sulit untuk Rossi kan. Rossi bagus. Tidak hanya mereka itu mampu bersaing di papan atas, tapi individu-individu mereka tuh sangat membentuk karakter dari Roma itu sendiri. Dan sekarang memang sangat sedikit ya. Perlu PR. Masih PR-nya banyak. Makanya untuk bisa mau naik, mau 4 besar aja sulit, Boy. Mau 4 besar kan berarti kan mereka harus bisa menerobos ada 2 Milan, Napoli, Juve. Sementara ada ancaman lain tuh Atalanta sebagai kuda hitam kan. Bahaya Atalanta. Khawatir Sassuolo seperti 4 musim belakang. Nah, Sassuolo juga berbahaya. Udinese. Fiorentina kan? Fiorentina juga. Tim unggul, La Viola ini bagus juga, mengejutkan juga. Jangan lupa lah klub rumah satu juga, Lazio kan. Yang suka mengejutkan juga untuk bisa masuk di 4 besar, suka mendekati ya. Persaingan memang ketat kalau bicara di Serie A. Tapi kalau bicara Roma, 4 besar aja udah bagus. Untuk masuk 4 besar itu sudah luar biasa. Kalau mau juara, masih belum inilah buat Roma. Sulit ya? Masih milik mungkin Napoli. Saya lupa terakhir Roma juara itu kapan. Udah lama, zaman Totti. Zaman Totti ya. Mungkin zaman Aldair waktu itu kan. Aldair, betul. Jangan-jangan Abel Balbo. Jangan-jangan Primavera masih di sana. Makanya kita rindu di eranya Totti. Karena ada pangeran juga di sana, Giannini ya. Batistuta kan. Sebelum ke Fiorentina. Aldair di situ. Aldair, Balbo ya. Walaupun ketika terjadi derby dengan Lazio itu kan menjadi sebuah pertandingan yang
mampu menaikkan adrenalin kan. Iya. Oh iya. Di Roma kan. Derby terpanas itu. Iya. Di Roma dan di Milan kan. Kalau di atas kan Turin sama Juve. Boy. Iya. Bung, kita melipir lagi ke nasional nih. Soal pemain-pemain kita yang ada di abroad Eropa yang belum dapat klub, Belum dapat klub ya, tinggal Tom Haye kan? Belum. Hilgers mau dilepas. Nah. Tapi sementara kan dia masih punya opsi 1 tahun di FC20. Iya. Jadi kalau dia nggak dapat klub, konon kan sekarang digosipkan dia akan isu-isu ke Crystal Palace. Belum juga. Iya. Belum pasti. Nggak ada yang untuk ke sana. Nah, tapi ya kalau dia nggak bisa ya kembali lagi ke FC20. 20 ingin lepas dia karena sering cedera ya mungkin. 20 ingin menggantikan satu bek tengah juga. Dan Hilgers ingin pergi memang, ingin cepat keluar. Cuma kan belum tahu kemana. Ke Spanyol, ke Italia, atau bahkan ke Inggris. Nah, klub-klub mana yang memang benar-benar berhasrat untuk ambil dia. Sudah mau dekat loh untuk tutup transfer. Deadline-nya transfer window ya? Iya, transfer ya akhir Agustus selesai. Jadi berpacu dengan waktu. Ya mudah-mudahan kita berharap Mas cepat dapat tim ya. Iya, Tom Haye itu khususnya. Atau tetap bertahan di FC20 minimal 1 tahun. Nah, FC20 ini juga kan ingin mau lepas, kenapa? Karena kan tidak mau gratis. Kalau tahun depan kan udah gratis. Pada saat Januari itu dia nggak dapat apa-apa dengan penjualan mes. Dia ingin dapat duit dari mes ini untuk dia beli pemain lagi. Tapi kalau dia tahan 1 tahun, dia sudah nggak dapat free agent. Persoalannya kalau dia tetap di Twente, apakah dia dapat tempat di starter line? Bisa aja. Jakob Osting kan mungkin sebagai pelatih akan bisa memberikan tempat, itu bisa bermain. Karena dia kan pemain utama juga. Cuma durasi kontrak ini itu yang rugi bagi FC20 melihat Boy. Artinya free agent ini kan mencoba untuk menjual mes agar mendapatkan keuntungan. Duit dari situ mereka bisa beli pemain baru. Jadi mereka nggak mau gratis dong. Ini kan pemain yang mereka ini bagus loh untuk bisa jual. Tapi apalagi masih muda kan. Muda. Cuma sekarang kan siapa yang akan beli yang benar-benar ambil dia? Kan masih tanda tanya juga. Diharapkan ada sisi keuntungan untuk klub itu sendiri. Tom Haye, the professor ini kan figur sentral di tim kita juga. Iya. Dia harus ada pengaruhnya juga kalau sampai dia sampai di deadline tidak dapat klub. Jangan-jangan akhirnya menarik di Oxford. Iya. Karena untuk tipikal Tom Haye jelas ya, karakter dia kuat sebagai playmaker. Kemudian banyak sekali kan masyarakat kita menamakan memanggil beliau profesor, ya kan? Artinya kemampuan visi bermain yang sangat menunjang kinerja lini tengah dari Indonesia. Ya, mudah-mudahan dia cepat dapat tim juga. Iya. Untuk membantu tim nasional biar lolos ke Piala Dunia nantinya. Ya, kabar terakhir setelah dia keluar dari Almere memang Groningen yang ingin incar dia ambilkan. Sebelumnya juga ada bilang Nice yang akan karena dia sempat diincar oleh Nice, tapi kan nggak dapat juga. Apalagi usianya dia kan sudah nggak muda lagi kan. Udah 30 Boy, jadi dia harus bisa mendapatkan klub apapun itu, dia sebagai pemain cadangan kayak mau apa, dia harus dapat klub. Memang paling bagus di Belanda lah. Kalau di mana kan sudah teruji kan di Belanda, orang sudah bisa lihat. Dia pernah di Heerenveen terakhir, ya kan, kemudian Almere City. Nah, dimanapun dia bisa sebenarnya. Sittard katanya tadinya untuk mau ambil dia, tapi Sittard itu kan sekarang ada Justin Hopner. Ada Justin ya? Iya. Enak Justin sudah dapat klub. Tadinya kan sulit. Senang juga kita dengar Justin dapat klub ya. Dan pemain inti sekarang. Starter. Kemarin bermain lawan Dean James kan, Go Ahead Eagles. Yang draw itu dia main full. Inti. Bagus. Bukan pemain cadangan. Artinya menit bermain yang diinginkan dapat. Ya, sangat penting. Sangat penting apalagi pemain gelandang. Harus memiliki sentuhan bola banyak. Iya. Tom Haye kan gelandang, jadi untuk bisa menunjang stamina komposisi ketika style of play yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Itu penting sekali. Iya. Cuma kalau dia nggak dapat klub juga ya, saya pikir pasti akan dipanggil lagi dia. Ya. Pasti akan dipanggil. Dipanggil di timnas. Karena pasti. Memang kemampuan karakternya memang sejauh ini yang terbaik. Betul. Cuma harus jaga kebugaran, Bu Sibet. Dia harus jaga kebugaran dia kan. Kalau nggak ada klub itu kan mesti latihan sendiri, latihan. Itu yang paling penting. Bahaya kalau nggak latihan, karena kan nggak ada jam. Sementara kita happy dengan Ivar Jenner. Ya kan? Bermain. Emiliano. Kalau bicara Emiliano, dua pemain yang sedang digadang-gadang ini mengarah kemana nih Bung Ropan? Ya, yang nantinya? Iya, nantinya nih. Kita butuh 3 ya. Kita incar 3. 2 ini yang akan datang kan? Spill dikit-dikit lah ya. Mungkin yang selama ini ada kan sudah beredar ya, Emiliano. Emiliano Jonathan. Ya kan? Satu lagi katanya Adrian Wibowo. Nah itu yang ada yang sebenarnya nggak tahu.
ketua umum yang punya hak untuk bisa berbicara, boy. Yang akan mengumumkan langsung siapa yang akan datang. Kan sejauh ini kalau beliau memberikan statement kalau sudah salaman, itu udah deal. Udah salaman, udah deal. Semoga dua pemain itu semoga bisa menutup celah kekurangan tim selama ini. Begitu ya? Iya. Gitu. Emang karakter Emiliano seperti apa? Jadi dia kan bermain lebih ke sayap, ya. Kalau nggak sebagai attacking midfielder dia bermain ke melebar. Iya. Emiliano. Sama juga sebenarnya Adrian Wo melebar. Jadi nggak ada nomor 9 masih Mauro Silstra. Yang ada. Dua-duanya ini Adrian sama Emiliano bermain lebih ke sayap sebenarnya kan. Akan penuh di sana karena ada Yakob juga di situ. Oke. Sudah 1 jam ini, Coach Bung Ropan. Iya. Kita menantikan tadi pertandingan malam ini Liverpool ya. Liverpool Dini sama hari. Bournemouth. Kalau di Copa, Jaites main Sassuolo. Lalu puncaknya di hari Minggu. Apa yang kita bahas ini, ya kan? Klasik. Match. MU menjamu Arsenal. Tentunya sengit lah pastinya. Oke. Kita nggak usah nebak-nebak skor. Kita nikmati saja. Oke, Coach. Siap, Boy. Demikian wawancara kami ataupun dialog kami, diskusi kami malam hari ini. Semoga Anda merasa mendapatkan insight yang bagus. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.